Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah tabaraka wa ta'ala musalliyan wa musalliman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhtasatuhah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yajhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, fidakumullah. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa berkumpul untuk bersama-sama ingin melanjutkan apa yang sudah dirintis terkait dengan terbukukannya kitab Kaifatus Sholih dengan sejarahnya tadi yang cukup dipaparkan oleh akhi Fatur Rahman. Ini ngono biyen melarat ya. Dan kalaupun kemudian sekarang menjadi berkembang, alhamdulillah. Itulah apa dikatakan ulama, habbah barokah fil maula tulqil hubub. Jadi kalau sampai sekarang berkembang, yang apalagi setelah Bapak Kukuh dan teman-temannya mengembangkan jauh lebih baik dari apa yang semulanya ada. Itu sudah biasa dakwah seperti itu, karena dakwah itu kapan Rasulullah mengatakan rubba muballighin aw alahu min sami'. Jadi banyak muballigh, audien itu lebih pintar daripada yang mendengar pertama. Ini satu contoh ketika saya menyampaikan satu doa tentang doa Rasulullah tentang apa? Nyaur utang namanya ya. Saya sendiri tidak punya utang ya, cuma menyampaikan doanya. Tapi yang punya utang lu yang gedu. Itu perjalanan dakwah begitu, maka yang penting sampaikan. Jangan ngurus kemudian berhasil dan tidak. Justru bisa jadi al-muballigh aw alahu min sami'. Tapi kembali pada sejarahnya, ya mesti kita paling enggak belajar dari apa yang kita melampauinya ini seperti apa, mulai pertamanya seperti apa. Itu penting. Kalau guru kita Abu Sayyid Muhammad Ali Maliki selalu mengajarkan untuk melangkah pada suatu usaha apapun, perjuangan, itu harus ada tahrirun niyah. Jadi memang niat ini harus diedit, betul-betul niat yang tulus, berangkat daripada namanya kejujuran, karena kejujuran ini adalah modal pertama. Nanti
Setelah itu kemudian tumbuhlah namanya keikhlasan. Kalau sudah ada kejujuran, keikhlasan, pasti semangat tidak pernah kendor. Maka dikatakan as-shadiqu la ujbalah. As-shadiqu apa? La ujbalah. Orang yang jujur itu tidak ada membanggakan diri. Wal mukhlis la riya'alah. Orang yang ikhlas tidak pernah melakukan sesuatu dengan riya untuk dapat junjungan, pujian orang banyak sama sekali. Selanjutnya ar-raghibu la futuralah. Orang yang semangat karena Allah tidak pernah ada kendor. Jadi mesti berangkat dari kejujuran, jujur untuk Allah, jujur untuk Rasulullah, jujur untuk umat. Tidak karena sesuatu dan lain hal. Muncullah tahrirun niyah. Memang niat harus betul-betul dituluskan. Jadi kalau tadi Akhi Fathur menerangkan kapan kemudian AMM memberikan duit 10 juta. Wis iku urusanku, urusan ilmu, itu urusan. Saya tidak mau urus. Walau saya ingin tahu berapa fee-nya berapa, sama sekali. Yang penting ilmu ini tersebar. Itu selesai sudah. Itu kan butuh niat ya. Ternyata sekarang AMM dikatakan menyetaknya ini setiap habis 100.000 loh ya. Dan itu saman gulai ya. Nanti untuk aku ora oleh apa-apa loh. Ya, memang tidak ada perhitungan di situ sama sekali. Dan harus kita nihilkan itu. Kalau itu jujur karena Allah, jujur karena Rasulullah. Jadi kalau kemudian akhirnya Allah memberikan berkah, itu adalah bahagian janji daripada Allah. Karena kesiapan kita untuk Allah, untuk Rasulullah, akhirnya kemudian Allah memberikan sesuatu yang di luar kemampuan kita, di luar nalar kita. Wurudul imdad ala hasabil istidad. Wurudul imdad ala hasabil istidad. Imdad ini pertolongan Allah yang di luar nalar. Itu kembali kepada kesiapan kita sendiri seperti apa kepada Allah. Dan ukurannya kalau kemudian Kaifatus Sholi ini sebagai satu sarana dakwah. Secara umum saja orang berdakwah itu Rasulullah menjanjikan man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah. Barang siapa mengajak kepada petunjuk Allah, maka dia dapat pahala seperti yang didapatkan pahala oleh orang-orang yang mengikutinya. Ini urusan MLM ini, urusan MLM ya. Sama dengan MLM. Secara umum, apalagi yang didakwahkan adalah sholat. Kenapa? Karena sholat ini awalul wajibat ba'dal iman. Karena sholat ini adalah awalul wajibat ba'dal iman. Yang kemudian ini yang pertama justru ditanyakan di hari kiamat. Gitu. Jadi berarti kalau ini disampaikan dan itu benar, memang itulah ajaran Rasulullah yang Rasulullah bersabda apa? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Kira-kira shallu kama ra'aitumuni usalli ini kira-kira amal apa ya? Baru amalul jawarih.
Tidak mungkin kamu niru Rasulullah khusyuknya, tidak mungkin. Tapi Rasulullah mengatakan sallu kama usalli itu, kemudian kita bisa melihatnya dari hadis-hadis itu adalah praktek jawareh, praktek ini, praktek fisik, tidak yang lain. Terus kalau itu dilakukan seperti Rasulullah mengatakan, ya dihisab lulus apa ora? Ya lulus dah. Kan itu aja gampang kan? Ditanya, ini sholat kok apa? Terus melakukan seperti yang dituntun Rasulullah. Ya lulus. Jadi masalah ini membabis sholahiyah saja. Karena Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamati as-shalah. In apa? Saluha sairu amali. Wa in fasada sairu amali. Saluha, salahiyah, kelayaan saja. Jangan bicara khusyuk disik, engkut disik. Wis to manut Kanjeng Nabi ngene, yaiku wong Kanjeng Nabi ngono. Dan itu dari wahyu. Itu sudah layak. Jadi masalahnya adalah masalah sholahiyah, bukan masalah kamaliyah. Gitu. Paham ya? Masalah apa? Sholahiyah, bukan masalah kamaliyah. Justru karena Allah menghargai sholat ini seperti apa? Ya, ini kan harga ya. Sebagai al-hadrah al-ilahiyah, sebagai mi'rajul mu'min. Memang waktunya mungkin 10 menit itu sudah panjang, tapi ini kan luar biasa ya. Gitu kan. Jadi sampai umumnya kita diajari untuk berdoa di dalam sholat itu ora usah dawa-dawa, wong sholat itu ora dawa kok. Maka cukup Rabbi firli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Itu kan mencakup semua kebutuhan kita. Jadi Allah cuma mengambil tajuk-tajuknya saja, jadi pokok-pokoknya saja. Kita minta ampun, kita minta dikasih sayang, kita minta ditambal, kita minta diangkat. Itu nek diterangno dawa ya, terus salate kok apa? Wis ngono ae, Gusti Allah wis roh, Gusti Allah wis roh. Dewi wajburni pun diutang piro Gusti Allah roh. Gitu. Singkat saja, jadi dengan Allah memang dibuat singkat. Yang penting kamu sudah melakukan sholat ini atas perintah Allah, yang bukan berarti Allah butuh ya ndak. Jadi paling enggak kamu tahu kalau ada hambanya Allah malaikat itu ada disuruh sujud selama-lamanya sujud, sakjek jumlek sujud. Ada yang suruh ruku, sakjek jumlek ruku. Ya. Ada yang suruh tahlil, sakjek jumlek tahlil, takbir, tahmid dan sebagainya. Namanya sakjek jumlek itu salawas-salawas. Ada yang disuruh baris tok wasofati apa? Sofa. Sudah. Ya ini kemudian Allah menghendaki cara bersyukurnya manusia kepada Allah itu dengan menjalankan ibadah seperti yang telah ditentukan kepada malaikat. Akhirnya jadi satulah namanya ruku, sujud, takbir, tahmid jadi satu.
Dan Allah membuatnya gak usah suwe-suwe, wis sakmono wae, cukup wis. Kan kalau kita ngukur bagaimana manusia harus terima kasih pada orang lain karena sesuatu, karena pemberiannya, karena jasanya, itu kan paling enggak mesti matur nuwun. Jadi kapan ana wong 100 wong nggawa sarung siji diwi-diwi nggawe aku, maka saya harus matur nuwun ping 100. Dengan Allah nafas keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, matur nuwun, mlebu matur nuwun, metu maneh matur nuwun, maneh matur nuwun. Nek gak mangan mati lah. Maka Allah bikin cara syukur mus ngono wae, cukup gitulah. Jadi makanya nilainya luar biasa di sisi Allah. Jadi mungkin kan sudah jelas beda ketika kita sedang berdoa di dalam sholat dengan doa-doa yang warid namanya, yang itu saja. Karena ada keterikatan dengan syarat dan rukunnya, masih harus madhab kiblat, masih harus dan ini dan itu. Dengan antum doa setelah sholat mungkin panjang macam-macam si arwah-arwah, si lu tomandi, ya lebih utama doa di dalam sholat ya. Karena ini waktu ini memang waktu hadrah ilahiyah, jadi sambung langsung, gitu loh. Jadi agar kita ngerti nilai sholat ini seperti apa, karena itu Rasulullah mengajarinya. Jadi agar sesuai dengan ketentuan Allah. Dan sampai Rasulullah cara mengajarnya itu juga akhirnya kapan satu contoh umpamanya membaca doa rukuk cuman sekali, kapan kesempatan lain 3 kali, kapan kesempatan lain 10 kali, kapan kesempatan lain rukuk itu sama dengan berdiri. Ini kan menunjukkan saking mudahnya kita melakukan sholat. Maknanya umpamanya antum ketika sholat mau terus jidok kabeh cukup. Nah, jadi Allahu Akbar subhanallah adzim, Allahu Akbar subhanallahil a'la, cukup kan? Berarti itu sudah pas dengan ajaran Rasulullah. Rasulullah kan mengajari sekali. Cuman kalau kamu ingin lebih daripada itu urusan kamaliyah. Tapi cukup ini kan sah namanya. Kalau sudah sah Anda lakukan, kemudian nanti di akhirat dihisab pertama ini kok wis ngono, layak, sudah lulus. Terus bayangkan kalau secara umum dakwah itu seperti itu tadi, MLM yang antum ajarkannya adalah sholat, terus wong selamat sak menake gara-gara kaifatu sholli lulus. Ya, paham? Kan begitu kan jadi. Terus akhirnya belajar takbir, oh Kanjeng Nabi ini carane ini. Lulus kan? Saluhat ya. Padahal kalau sudah lulus itu, Masya Allah, amal yang lain gampang. Ngono. Ini lulus ya. Jika saluhat, saluha sairu amali. Wa in fasadat qadai. Itu pun umpamanya saking Allah bagi sholat ya, umpamanya kok belum sempurna, tidak sempurna, itu Allah masih berkata, kamu lihat dia sholat sunnahnya, sholat sunnah bandar.
Kamu lihat sholat sunnah Anda. Gitu. Begitu yo sholat rawatib, yo sholat ini, yo sholat ini. Lulus. Begitu. Masalah lulusnya, kita jangan bicara masalah apa? Ganjaran itu dhisik. Ini persoalan pertama adalah lulus apa ora. Terus antum mengajarkan sholat ini dengan dasar shollu kama ra'aitumuni usolli. Kan istilah fikihnya itu jadi namanya amal akan diterima kalau sesuai dengan berkaitan dengan fardu kewajiban dan syarat-syaratnya. Ya otomatis kalau menggunakan cara Rasulullah ya jelas ya lengkap lah. Gitu. Umpamanya gak lulus di sholat sunnah ora. Sampai kan ulama mengatakan jadi termasuk supaya mengerti saja kenapa ada sholat sunnah. Itu yang pertama. Dengan sholat sunnah orang nanti akan ditingkatkan derajatnya di surga dengan derajat yang lebih tinggi karena sholat sunnahnya. Yang kedua adalah jabron lil kholalil waqi' fil faraid, untuk menutup cacat yang ada pada sholat fardunya. Makanya nanti yang nggak lulus itu ya gampang kok. Sing sholat isa enake ngono ya. Karena fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Gitu. Jadi nilainya antum mendakwahkan ini baru individu. Durung urusan masyarakat untuk persatuan bareng kok dhisik. Allah. Bayangkan dengan Kaifatus Sholli Muhammadiyah karo NU ora tukaran. Wow, siji maneh. Dan itu termasuk saya dulu memang ada niat seperti itu. Tapi dasar pertama saya gampang. Kalau dakwah itu ya ganjarannya MLM. Sing didakwahno cara di sholat kanjeng Nabi selesai, lulus mesti wong ngono. Tapi kowe dhewe kudu lulus. Sing dakwahno dadi gak lulus nisi apa? Ya begitu toh. Kan maklum namanya berdakwah itu ya diamalno, sing ini ngamalno dhisik iku lebih bisa masuk yang didakwahi. Lah sing bisa jadi dakwah itu bisa masuk, tapi nggak seperti masuk kalau si pendakwah itu sudah jauh dahulu apa mengamalkan. Itu maklum karena dari hati ke hati. Tapi kepentingan dakwah itu kan sampai pada tingkat wis gak usah delok sapa sing dakwah, sing penting sampai kan gitu. Ya ini juga demikian. Nah, yang sekarang katakan di sini nahnu katolibin tulab yang belajar dari kitab saya untuk pondok ini. Yo aja kalah karo Pak Kukuh ngono Mas. Kok dadi sing kene ra karepe dhewe. Sing kono medenteng, sing kene ndrewer. Iki jenenge gendeng. Begitu loh ya. Jadi kita bicara masalah nilai dakwah, salat itu sendiri, karena begitu orang disebut yakni salatnya baik. Baiknya kapan? Gampang. Kalau salat kayak Rasulullah, selesai. Itu masih amalul jawareh itu, masih amalul jawareh. Jadi kalau sudah masalah ini nanti dulu ada hadisnya, ya. Ini mungkin ini juga baru sekali ini saya sampaikan waridat yang baru soalnya.
Jadi kalau ini lolos, kata bahasa soluhat, berarti solahiyah. Kalau kamaliyah, itu karena kita mesti tahu untuk menyempurnakan sholat ini kan sampai Allah berfirman aqimus sholah, pertama iqamatus sholah, menegakkannya. Yang kedua hafidhu ala sholati wassalatil wusta, menjaga ya. Kemudian wahum fi sholatihim daimumah, yaitu rutin, nggak pernah bolong sama sekali ya. Yang terakhir ini masalah khusyuk, wa inna lakabi ratun inna alal ladzina ila al khasiinal ladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau ini berat, wa inna lakabi ratun, Allah diri. Karena justru subhanallah dalam sholat ini setan yang puangnya pengen ojo ini Gusti Allah yuk. Oh, sementara dia punya kemampuan untuk masuk pada diri manusia. Jadi yang digudak itu waktu sholat ini setan punya cerdas kok dalam hal ini ya. Buktinya pengaruhnya, dan karena Allah mengatakan berat, makanya ketika kita sholat itu akhirnya Masya Allah ya, diri kita bicara yang lain, ini subhanallah ya, gini apa. Tapi ini no kakus mana eling sing apik-apik. Iya. Subhanallah. Tapi rahmat Allah untuk orang yang sholat. Kalau toh pun di tengah sholat ya, masih harus berbicara dirinya, bukan ke Allah. Itu ada hadis, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsu. Ya Allah, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuha. Ma haddatsat bihi nafsuha. Allah mengampuni dari umatku apa yang dibicarakan di dalam hati kecilnya. Itu di antara ulama ada menghubungkan sing paling wong digodho masalah iki nuk salat. Krana isih nglakoni gelem sambung karo Gusti Allah, ngono-ngono jare Gusti Allah tak sepuro. Begitu loh ya. Jadi ini ulama itu cara menghubungkannya mencari justru kira-kira mana yang setan paling pinter nudo ya. Ya waktu sholat. Karena itu kemudian lintasan kita ini ngelencer nak dia. Bisa jadi dikatakan mulai takbir sampai salam ke eling Gusti Allah. Padahal ya jemlengreng, yo takbir, yo ruku, yo sujud. Subhanallah. Iku lamun gak disepuro karo Gusti Allah, mari. Lah karena bedane karo wong surga karo salat. Wong sing salat yo ngono ya, tambah nemen ngono. Nah niki sing enak dijepuk wae ketoke salat tapi blas gak eling karo Gusti Allah. Ndak. Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuha. Baru nek eling titik dibiji karo Gusti Allah. Jadi Allahu Akbar. Maca Fatihah kita Fatihah, tapi eling sepeda motor iki ilang apa ora ya. Ada wae maca surat eling karo Gusti Allah. Iling iku sing dicatet.
Iling-iling. Gitu. Dicatet ganjarane. Ya. Sing dicatet ganjarane. Itulah arti hadis innal abda laisa lahu min sholatihi illa ma aqala. Innal abda laisa min sholatihi illa ma aqala. Apa makna ma aqala? Lah ya kon niku ngadeg sapa, nyembah sapa. Kok dadake justru kamu ketika ngadep mestine Allah kok tambah gak ngerti Gusti Allah. Ngono. Lah kon iku lha apa iku? Sujud iku. Kon iku lha apa? Rukuk iku. Sing mau sujud Gusti Allah, sing mau rukuk Gusti Allah, ning kuwi nalika rukuk sujud kok ya gak eling karo Gusti Allah. Nek eling dicatet karo Gusti Allah. Makanya Imam Sa'roni dicatet itu Masya Allah, hadza fadlun azim, dicatet. Jadi manusia ini sholat 10 menit ini Gusti Allah mau sak detik dicatet itu, hadza fadlun azim, bisa dicatet jadi. Begitu. Jadi illa ma'aqala itu jadi kamu itu mengapa? Kamu kan sholat kan, kamu kan berkomunikasi dengan Allah. Kok ya nalika komunikasi Gusti Allah, kok ya ora eling Gusti Allah. Tapi kapan kemudian ternyata juga ono ilingi ngono. Karena saking santernya apa? Namanya setan ingin membuat dia eling apa wae. Dan maka ada istilah kapan ada adzan itu setan apa? Lari terbirit sampai keluar kentut, kentut besar, kentut kecil. Setan meluar guna adzan, ono sing brut cis gitu. Hanya Nabi indah, bahasanya Rasul itu. Tapi kalau sudah selesai adzan balik mana? Balik mana siapa? Jadi sing sholat iku. Lapo diurek-urek gitu, masuk waswasatus syaitan di situ. Termasuk waswasatus syaitan juga ketika kita mengerti kalau bahwasanya sholat sunat itu nutupi cacat di dalam sholat fardu, itu oleh syaitan juga dibuat gak usah kon sholat sunat dirimu. Lapo sholat sunat barang itu. Akhirnya fardu tok gak tahu sholat sunat. Iku ya kena waswasatus setan itu. Jadi setan juga pinter. Jangan sholat sunat, jangan sholat sunat. Maka kalau suatu saat antum kepingin gak sholat sunat, paksaon sholat sunat ngalahno setan. Ini keterangan ulama begitu. Jadi waswasatus syaitan itu begitu sangat kuatnya. Sampai kemudian untungnya karena sholat ini memang hadrah ilahiyah, sampai kemudian Allah sendiri akan mengampuni yang terjadi di sini di luar apa yang mestinya waktu itu harus fokus sama Allah, tapi ternyata lintasan hatinya ke sana kemari. Jadi kemudian kalau Anda ingin bicara masalah kamaliyah, ya sudah tentu apa kalau bukan yaitu usahakan sholat ini sekhusyuk mungkin. Itu saja ini. Kalau bisa khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terus tingkat kekhusyuan ini terus mulai berapa ditulis oleh Allah sebagai satu pahala. Itu ada hadis innal abda layan syarihu wa ma kutiba lahu illa usyuru sholatih tusu'uha sumunuha subu'uha sudusuha humusuha rubu'uha sulusuha terus bawah nisfuha. Disebut usyuruha karena itu aqallul qusur. Ini untuk ukuran
paling minimal sehingga harus dicatat oleh Allah itu ketika ingat sama Allah, khusyuk kepada Allah dalam sholat itu, ya ada yang minimal, itu pun ada maksimal. Minimal, jadi 1/10. Nanti maksimal orang khusyuk pun paling notok-notok ya separuh tok. Waduh, iki masya Allah ya. Jadi kalau dicuti 1/10 ini sudah masya Allah satu keuntungan ditulis pahalanya. Kalau tadi umpamanya ada orang sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah, pegah khusyuk belas, yang penting lulus. Takut ganjaran kok di orang khusyuk belas. Lulus itu penting loh ya. Lulus itu penting. Karena ini pertama yang dihisab dan kalau dianggap baik lulus. Gitu. Dan kalau sudah ngamalkan hadis ini ya mesti lulus gitu loh. Ya. Terus iki sing ngajarno iki sholat koyok ini. Apa kira-kira? Kan gitu kan. Sekarang kalau antum pokoknya sekarang ajarkan satu ajar Rasulullah satu, kemudian ada orang satu, orang 3 mendapat dari antum 3, per orang dapat 10 orang, antum dapat berapa? Asalnya 3, terus per orang 3, 10 kali, antum dapat berapa? 33. Ya sih diajarno kaifa tusolli. Ya sih gimana rek, mesti foto. Ini urusan kalau belajar ini pas ini dan pas dia apa lulus. Itu pun umpamane ono kurange sholat sunat apa ora jering. Makanya antum juga tetap kalau ada orang barangkali sholatnya kurang baik, jangan suudon. Penting ya. Oh, aku kalau itu sholat jelas paling apik. Kowe opo sholat kayak ngono? Tak tunjuk hatimu kan lo. Jangan. Apalagi ada seorang waliullah itu kalau dilihat orang sholatnya cepet, itu kelihatannya padahal dia ndak. Ada. Ya, makanya barangkali yang di Blitar itu katanya sholat tarawih 7 menit itu. Nek mbone piye bae nek wali gak ngerti aku. Nek sing melok ya ora wali jelas iki. Nek mbae piye mungkin wali. Tapi sing melok kaya ngene iki dudu wali. Ngono gampang lah. Jadi paham ya urutannya. Jadi masalah sholat itu ketika awaluma yuhasabu yaumil qiyamah itu idza saruhat ya. Masalah apa? Sholat. Iya. Kalau masalah kamaliyah nanti dulu. Itu berkaitan dengan pahala. Jadi sholahiyah ini kalau sudah bisa dicapai itu yang penting adalah kelulusan. Karena rahmat Allah pun kalau orang barangkali belum bisa sempurna, Allah masih mau melihat adakah sholat sunat yang dilakukan. Masih gitu deh Allah itu. Artinya pentingnya sholat sampai seperti itu. Maka kalau sudah bicara sholat, kenapa fikih itu keras ya? Sampai ini ono wong sholat ketinggalan, karo makmum. Wis karek salam tok diteko. Iku dihitung apa jadi ngono. Subhanallah. Padahal dia ketinggalan jamaah. Wis assalamualaikum baru apa? Datang. Itu kan hitungannya kayak apa? Kan dibahas oke. Sama juga dengan orang ketika dia sholat kemudian yang separuh masuk di waktu pertama, yang separuh masuk waktu yang kedua. Iki dumunung pertama apa? Saya dihitung yang pertama loh ya. Padahal rakaat duhur di akhir duhur, 2 rakaat di akhir asar. Itu dihitung duhur ya.
Regane salat iku mono ojo apa gampang-gampang karo salat. Temen, jadi jangan sampai kemudian kita sampai kapan tahu-tahu mati tarikus sholat. Waduh, bahaya. Sampai Kiai Abdul Hadi Langitan itu pernah dawuh, kalau ada muadzin bilang hayya 'alas shalah, muni nggih ya. Muni nggih. Senajan ana hadis iki. Muni nggih. Kenapa bilang nggih? Kata Yai, soal ini wis muni nggih. Sapa roh wis muni nggih, tapi terus mati tapi kan wis muni nggih. Lah bayangkan durung muni nggih kon mati jadi ngono. Gitu. Kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nggih ngono. Muni ngono. Terus pundi kang ngoten nggih. Soale nek kamu muni nggih itu betul sudah merespon ya, merespon. Umpamanya kamu mati sebelum melakukan sholat wis nggih. Bayangkan kalau ndak nggih terus mati. Sampai di situ. Artinya sholat ini di sisi Allah, masya Allah luar biasa. Makanya jadi sudah Allah langsung mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. An sholatihim itu untung Allah bilang an sholatihim, tidak bilang fi sholatihim. Sing lali-lali songko sholati. Yo kadang sholat, yo kadang ora, sholat kober ya. Adapun yang kemudian enggak sholat sama sekali, masalah kakum fi sakor qalu lam naku minal musallin. Terus lagi sholat, alhamdulillah sudah menjalankan aturan, tapi gak khusyuk belas. Ya aja angan-angan ganjaran ngono wae ngono tok. Tapi untung lulus ngono. Terus nilai ini justru berhubungan dengan kenapa kita harus ngetu mengikuti ajaran Kaifatus Sholli untuk menyelamatkan orang banyak. Ngono ae gampang deh. Ya kudu semangat ngono. Nek gak semangat iki ya budek ngene. Betul. Harus semangat. Jadi membuat kita semangat. Makanya di sini jadi pemahaman dan semangat dakwah ya. Oh di sini nilainya. Apalagi bicara masalah nanti urusan kepersatuan. Memang yang menyelesaikan masalah perpecahan ini ya kalau sholatnya orang itu baik selesai. Karena kenapa Pak? Kalau sholatnya sudah baiknya bagus, itu berarti tidak mungkin berselisih paham, itu tidak mungkin. Gara-gara softnya seperti ini kena ancaman malaikat itu sudah. Karena itu benteng cewek itu gara-gara ya tidak melalui salat yang benar. Terus lagi sopo wae gak sopo golongan ini salat kaya ngono. Ya jelas dia akan bersatu ngono. Sopo sing memberikan pelajaran ya Kaifatus Sholli lah ngono. Nah, ini kalau urusan memang sampai ke situ. Ya. Jadi justru apalagi antum menganjurkan selanjutnya salat sing apik, aja iku tok. Baca surat Fatir. Ini secara umum kaum muslimin durung masalah wong dadi wali, wong biasa wae lah ya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ngajak begitu akhirnya kemudian alhamdulillah salatnya ya apik, Qur'ane ya apik ya, selalu baca Quran. Loman nisan. Antum ngajak ngono, siji maneh. Jadi begitulah tahapan-tahapan yang kalau kita ingin mengetahui nilai kenapa Kaifatus Sholli dan ini harus seperti ini kita perjuangkan.
Itu dulu saya waktu ngaji sebelum di UNER yang katakan tadi di sini itu 4 tahun saya itu. 4 tahun ngaji nuk kono, ngaji nuk kene, ngaji nuk kono, 4 tahun. Ketemu nuk kene karek bener tok itu. 4 tahun itu saya cari betul itu. Jadi takbirnya Rasulullah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti memang apapun tidak lepas daripada Abuya membuka wawasan ya. Jadi dengan hadis itu kan Masya Allah. Kemudian akhirnya berhubungan dengan masalah kemadhaban. Nah itu kan satu contoh, Abuya pernah saya sholat begini, kemudian sholat sunat dituampir sama Abuya, pluk, tampil. Kemudian begitu setelah sholat saya ya lima detuk kabir, kenapa takbir begini katanya. Saya gampang tuh jawab, Abuya ini kan antum yang ngajari. Maknanya karena ngaji hadis akhirnya tahu namanya riwayat Khadwal Mangkib lil Bukhari, Khadwas Sadr di Abu Dawud, Khadwal Udunain di Muslim, Fauqal lil Baihaqi. Saya yang dulu belajarnya di sini kan madhab tiji tok ini kan piye. Ya ono anyar ya kepengin ngene rek. Tapi oleh Abuya dituampir plok. Enggak, plok. Ya Abuya kan antum yang ngajari. Iya betul, itu untuk memberikan wawasan kamu yang lebih luas. Itulah riwayat yang ada. Tapi namanya madhab itu memang sengaja milih salah satu. Ini salah satu, dan itu kemudian dipilih agar orang nggak bingung, orang awam khususnya. Tidak semuanya thalibul ilm, ini jauh yang lebih banyak mayoritas adalah orang awam. Enak kalau tahu madhab tuh tinggal ini kan ya, itu, dan itu jelas dalilnya. Kemudian kamu di Indonesia madhabnya apa katanya? Syafi'i ya Bu. Ya sudah, Syafi'i apa katanya? Dan kalau Syafi'i ya memang ya di sini, ini sudah. Dari mulai kitab Syafi'inah, Sulam Syafi'inah sampai Fathul Wahab yang ini. Sudah, begitu. Ya sudah begitu saja. Jangan bikin orang kacau kamu ini. Gitu. Begitu. Jadi kecuali kalau kamu sudah bicara masalah memberikan wawasan yang luas, ya. Itu lain lagi, itu nanti bagaimana itu ada caranya. Tapi waktu kamu kemudian harus ini dan itu, di mana masyarakatmu tidak mana itu, kamu akan langsung dijauhkan, kamu akan dibenci, dakwahmu tidak akan masuk ya. Jadi harus bijaksana jadi dai itu. Akhirnya juga kan betul waktu saya dari Mekah kan, wah sama hadis Masya Allah ya. Begitu saya ada khutbah Jum'ah di sebelah keputaran sana itu gitu. Terus waktu itu saya masih baru-baru dari Mekah itu anget-anget terek. Seiling hadis iki ya. Ada dan khatib waktu di atas mimbar begini. Saya ingat ini di Muslim juz 3 pernah ada hadis yang mengatakan ketika ada seorang khatib lagi begini dalam berdoa, itu dia sahabat di bawahnya kemudian berdoa, qabbahallahu haitainil yadain, semoga Allah menjelekkan dua tangan ini katanya. Rasulullah kalau di atas mimbar bukan begini tapi begini katanya. Ya, saya akhirnya waktu naik begitu ya, akhirnya jadi pelajaran bagi saya. Ya saya tidak mau begini. Akhirnya saya pegang tongkat terus apa begini ya. Gini, ini tongkat ini. Ini begini bukan begini. Ini begini. Subhanallah. Besoknya takmir datang dari saya. Ustaz, untuk selanjutnya Ustaz tidak dipakai lagi sebagai khatib di masjid kami. Kenapa? Ustaz Muhammadiyah ya. Loh, iya makanya Buya itu
Betul-betul luar biasa Buya didik kita ini. Ini kan jadinya saya dipecat, namanya khotib dipecat. Jadi ya enggak Pak, saya enggak mau kan khawatir didoakan enggak baik juga. Tapi gini, kok ya konangan ngono. Wong iku wis ditempel ngono ngene tongkat ya sik konangan wae. Karo enggak ada tongkatnya kan gini ya. Pentoro. Ini tongkat gini. Konangan. Masya Allah, tajamnya matanya. Ini makanya begitu antum sudah tahu sholat dan nilainya di sisi Allah. Jadi uang pokoknya sholat tak Gusti Allah pinter kan ngono. Cuma saya ini bener apa orang ini masalah khusyuk kok disini. Masalah khusyuk nanti dulu. Itu sampai tadi jadi begitu selesai maka catatan kekhusyukannya itu ada yang 1/10 itu minimal sampai itu pun separuh dok. Jadi bicara masalah khusyuk dalam sholat memang begitu sangat berat. Kalau Rasulullah itu levelnya memang bukan level khusyuk, di atas khusyuk, namanya wajuilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan yakni namanya sholat itu adalah qurratu ain. Ini ketenangan jiwa saya. Jadi itu Rasulullah SAW ya. Jadi berat. Makanya kemudian akhirnya pun bicara masalah orang dan sholatnya di akhirat semuanya kemudian foto-foto sholat kok panggonane ora padha ya. Mungkin dari khusyuknya aja sebenarnya. Yang tadi bayangkan kalau khusyuk qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, jadi kira-kira paham ya yang saya paham ya. Nilai titik, nilai mengapa kita harus gedung ngajar apa kaifa tusolli. Ukurannya karena salat adalah awwalu ma yuhasabu bihil mat'u in saluhat. Nah, itu jadi kalau ini benar terus siapa yang ngajarkan itu kan jelas ya. Yo dapat toh wong kene selamat. Nah, himbauannya sudah tentu sudah jelas. Yang tahu hadis ini ya monggo diamano sing temenan kan gitu. Itu mestinya begitu. Jadi bicara masalah antara ilmu dan amal. Jadi begitulah kira-kira. Sehingga praktek-praktek yang ada dalam hadis ini ya monggo diusahakan seperti apa. Kalau enggak maka seperti satu contoh soft itu zaman Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar sampai memberikan tugas pada orang yang bawa pentung. Kalau softnya tidak rapat dipentung, dibayari loh itu ya. Iya. Kan memang kan ini cukuplah sawu suhubakum aw la yukhalifanallah baina qulubikum. Ini berat kalau sudah bicara masalah perpecahan kan gara-gara di dalam sholat tidak bisa melaksanakan semestinya. Kita melakukan seperti ini pun ngono ku ya ono ae. Iku mono min babil mubalaghah iku jenenge. Ora kok kudu ngono ya ora jenenge. Padahal ya alim wong ngono. Padahal ya alim orangnya pintar Masya Allah. Tapi kita harus softnya seperti ini, terus itu hanya dari mubalaghah pokoknya kudu rapi. Tapi ora mesti kudu kemiren karo kemiren, ora kudu. Namanya orang ya. Kita tidak ya itu. Jadi makanya kemudian Sayyidina Anas ditanya oleh apa sih antum dulu waktu Rasulullah kunna begini jadi ya itu dulu kita kalau soft itu begini dan Rasulullah bagaimana pernah ngatur soft sendiri menyela pundak-pundak dengan pundak dan sebagainya. Tapi sekarang mengangkat tusayan alaikum illa annakum la tuqimunas sufuf. Untuk kedatangan sekarang sini setelah saya mengembara dakwah di mana-mana, pulang ke Madinah setelah Rasulullah, aku tidak ingkar kecuali sekarang raja sepertinya kalian sudah tidak lagi melakukan soft tidak seperti zaman Rasulullah. Begitu ya, begitu. Ini masalah
Jadi bicara masalah orang menjaga dan tidak saja. Jadi memang sholat memang butuh satu kepekaan. Kemudian yang kedua tuntutan dengan hadis-hadis innal rajula la yansarifu wa ma qud walau ila usur sholatih tusu'uha sumuluha. Itu ulama seluruhnya sepakat maknanya, makanya kalau sudah sholat ya, jadi usahakan betul untuk memang melakukan kekhusyuan di dalam sholat kalau ingin mempunyai nilai pahala. Juga buktinya Allah masih berikan pahala kalau itu memang dikatakan khusyuk ketika dalam sholat yang pikirannya kesana kemari, tapi isya ono ilingi itu saya ditulis karo Gusti Allah, isya ono ilingi. Jadi 10 menit ke iling belas, ada salam iling, ya aku sholat yang ngono, ditulis itu, ditulis. Cuman tulisannya pira nggak ngerti. Nah, sampai di situ. Jadi terakhir kemudian, jadi apapun kalau antum tahu ada teman-teman sholat itu hargai dia. Jadi memang dia butuh hanya diajari yang lebih baik, lebih sempurna. Tapi ojo sampai suudon. Suudon iki salat ngene-ngene iki neraka kabeh iki. Kira padha karo wong salafi iki. Iki Kanjeng Nabi gak nglakoni neraka. Agar petuk wong neraka iki. Mulane gak iso ngguyu wong. Kalau ketemu sama orang iki alhamdulillah ya, alhamdulillah. Itu. Sementara namanya kita bersama Allah, bersama kaum mukminin, guyu-guyu itu termasuk halawatul ibadah. Kalau sama teman, sama ini, itu namanya termasuk halawatul ibadah. Bainal mukminin, iso guyu sih. Nek kayak iso guyu berarti orang manis, ngono. Gitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sedikit ini manfaat. Ketepatan semua alumni datang, alhamdulillah ini ilmu yang baru. Waridat ini tadi malam baru dapat saya tadi malam. Allahu Akbar, hadza min fadlillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.